Shalom para pekat teruna semuanya, apa kabar? Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Di pagi hari ini kita akan memulai ibadah IHMPT kita. Meskipun di tengah pandemi ini, tapi kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun harus beribadah secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Rekan-rekan teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini dengan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan yang kedua, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Pakai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan pelarian, sumber suka yang abadi, kesidamu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang menghidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi kebenaran kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu senantiasa melingkupi kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena kami dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari yang indah ini. Kiranya Engkau mau hadir ya Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya, dan Engkau mau memampukan kami untuk tetap fokus tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk tiap-tiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati kami dan memampukan kami untuk tetap penuh sukacita dalam melayani Engkau di dalam setiap apapun yang kami lakukan hari lepas hari. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan mengangkat lagu pujian Kami Puji dengan Riang dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang ketiga. Semuanya yang Kau cipta menentukan sinar-Mu. Para malak atas surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, berkasatlah bergembira, Raja kami pun serta. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, dan kami mengucap syukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mengenal Engkau lebih jauh lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati hamba yang akan membawakan firman. Tuhan urapi hamba agar semua yang hamba sampaikan
Itu semua merupakan kehendak-Mu dan kerinduan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, kita buka dulu Alkitab kita dan kita akan sama-sama membaca dari kitab Ulangan 9. Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita tetap ibadahnya harus virtual seperti ini, tapi kita tetap antusias, tetap semangat untuk ikutan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya. Pasti pada kangen karena udah lama gak ketemu, ketemunya juga cuman online, tapi ya sudahlah ya, tetap harus mengucap syukur karena pasti ada maksud Tuhan di balik ini semua. Oke. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan. Adik-adik ada yang tahu siapa yang menuliskan kitab Ulangan? Iya, betul, Nabi Musa. Nah, Ulangan itu adalah salah satu dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kitab Taurat lainnya yang ditulis oleh Musa ada Kejadian, Keluaran, terus Imamat, Bilangan. Nah, yang terakhir si Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab yang berisi khotbah atau pidato dari Musa mengenai perjuangan bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Jadi memang peristiwa keluar dari tanah Mesir merupakan kejadian penting dalam sejarah bangsa Israel. Karena sebelumnya mereka harus hidup selama 400 tahun dalam perbudakan di tanah Mesir. Lalu setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang sebentar ya adik-adik. Kalian bisa bayangin harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Suatu perjuangan banget itu sih. Dan selama 40 tahun itu bukan berarti mereka tidak pernah menemukan tantangan atau masalah. Tapi justru mereka harus menghadapi beberapa tantangan dan masalah seperti ini. Contohnya, mereka ternyata masih dikejar-kejar sama tentara Mesir. Ketika dikejar-kejar sama tentara Mesir, tapi apa yang terjadi? Tuhan nyatakan mujizat, dia belah laut Teberau menjadi dua sehingga akhirnya bangsa Israel bisa lari dari kejaran tentara Mesir. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa bayangin padang gurun itu kan, kalian bisa imajinasiin dong ya padang gurun seperti apa. Benar-benar cuman padang belantara gitu. Nah, cuaca di sana kan panas dingin dan mereka mesti melewati itu selama 40 tahun. Tapi ternyata mereka ditolong lagi sama Tuhan. Tuhan kirimkan tiang awan dan tiang api buat menyertai perjalanan mereka selama 40 tahun ini. Kemudian kalian bisa bayangin juga nih tantangan berikutnya ini ya. Kurang lebih ada 2 juta orang bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Ngasih makannya pakai apa? Ngasih minumnya gimana? Secara nalar dan akal manusia pasti bingung.
gimana caranya supaya para pengikut ini tuh tetap survive dan sampai ke tanah Kanaan. Tapi akhirnya apa? Mujizat terjadi lagi. Tuhan kirimkan mana dan burung puyuh sebagai makanan bangsa Israel. Kemudian Tuhan berikan air yang mengalir dari pegunungan. Sehingga akhirnya mereka bisa makan dan minum dengan baik. Oke, kemudian tantangan berikutnya nih. Tantangan berikutnya mereka harus bertemu lagi dengan bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Dan lagi-lagi Tuhan tolong mereka lagi sehingga mereka keluar jadi pemenang. Hal inilah yang akhirnya bikin bangsa Israel menjadi bangsa yang ditakuti dan disegani. Dan dalam pembacaan kitab hari ini Musa ingin mengajak bangsa Israel untuk mengingat perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah kehidupan mereka. Mengingatkan mereka kembali mengenai masa perbudakan, masa pembebasan, mengingatkan mereka kembali mengenai bagaimana pemenuhan janji Allah terhadap bangsa Israel. Hal ini membuktikan bahwa karena campur tangan Tuhan sajalah mereka bisa ada di titik ini. Mereka bisa sampai pada titik ini. Jadi itu semua bukan karena kehebatan mereka, tapi itu semua karena kebaikan dan kemurahannya Tuhan. Musa pun mengingatkan bangsa Israel kalau ketika mereka menyeberangi sungai Yordan dan akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang kaya akan susu dan madu, tanah yang makmur, bukan berarti akhirnya hidup mereka akan lepas dari tantangan atau masalah. Adik-adik pasti pernah dengar cerita dong kalau waktu itu bangsa Israel mengutus 12 orang pengintai untuk melihat kondisi di tanah Kanaan itu seperti apa. Dan ternyata ada 2 orang pengintai bernama Yosua dan Kaleb. Dia menyampaikan ke Musa bahwa kondisi tanah Kanaan itu ada bangsa besar yang perawakannya besar, tinggi dan kuat. Namanya bangsa Enak. Dan bangsa Israel harus menghadapi bangsa itu. Secara manusia pasti ketika kita sudah dapat gambaran tentang kondisi yang menakutkan, secara tidak sadar itu langsung mempengaruhi pikiran kita dan kita langsung ada ketakutan. Bener nggak? Pasti bawaannya udah parno, udah nggak berani, udah pesimis duluan, udah takut duluan. Tapi kembali Musa mengingatkan bahwa percaya dan setia saja sama Tuhan karena buktinya sudah ada. 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun itu mereka bisa lewatin masalah dan tantangan itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi makanya Musa meyakinkan bangsa Israel untuk tetap maju ke depan dan tidak takut menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kakak jadi mau cerita nih tentang pengalaman kehidupan pribadi kakak, di mana waktu itu berkaitan dengan kondisi anak kakak lah yang kedua namanya Clara. Waktu itu dia masih umur 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulan. Terus tiba-tiba dokter memvonis dia mengalami kebocoran jantung. Secara manusia tuh rasanya udah langsung gelap lah gitu kan. Kayak kaget karena kan di luar dugaan banget gitu, masih bayi tapi dia harus menghadapi tantangan tersebut. Kemudian umurnya dia pas 8 bulan, cek lagi ke dokter, ternyata kebocoran jantungnya makin besar. Dan dia juga sudah dianggap gagal tumbuh. Dan di situ si Clara juga masih harus pakai alat bantu untuk makan. Ketika itu pikiran kakak dan keluarga cukup kalut gitu karena makin nggak tahu lagi mesti gimana. Sampai akhirnya ya kita cuman bermodalkan dengan tangisan pada saat itu karena nggak tahu harus gimana. Cuman ya the life must go on kan, kita kan nggak bisa dong mundur lagi ke belakang gitu, kabur, enggak. Tapi ternyata tantangannya harus dihadapin. Dan selama perjalanan menghadapi semuanya itu, perjalanan melewati padang gurunnya kami, padang gurun dan tanda kutip, ternyata setelah kita dekat sama Tuhan, kita berdoa terus minta kekuatan, pelan-pelan tuh Tuhan kasih kita semua, saya dan
keluarga tuh kekuatan untuk ngelewatinnya. Karena yang tadinya kita rasa kita nggak sanggup, ternyata kita sanggup. Yang tadinya kita rasa ini nggak mungkin, ternyata mungkin gitu. Sampai akhirnya perjalanan padang gurun kakak 15 bulan. Kalau dibandingin sama Israel yang 40 tahun mungkin nggak ada apa-apanya ya. Dan kalau dibandingin sama perjuangan orang lain di luar sana juga mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi 15 bulan buat kehidupan kakak pribadi sih lumayan panjang. Kemudian akhirnya setelah satu persatu Tuhan bukakan jalan, bahwa Clara akhirnya harus operasi dan akhirnya ternyata sudah operasinya berjalan dengan lancar. Kemudian Clara juga mesti pakai selang makannya juga akhirnya boleh dicopot setelah pakai 6 bulan. Kemudian Clara juga udah mulai bisa berjalan, bisa ngomong. Dan ya puji Tuhan sih sekarang Clara kondisinya benar-benar sehat. Dan hari Senin kemarin pas kakak kontrol ke dokter jantungnya pun Clara udah nggak perlu kontrol tiap bulan, kemudian nggak perlu minum obat setiap hari, obatnya udah bener-bener diberhentiin total. Nah di situ akhirnya kakak dan keluarga juga akhirnya menyadari bahwa kita bisa sampai di titik ini tuh karena siapa sih gitu. Ternyata ya memang ya karena Tuhan gitu, nggak mungkin kita bisa lewatin satu persatu cobaan ini dengan kekuatan kita sendiri. Jadi ini benar-benar pembacaan kita hari ini benar-benar sejalan dengan apa yang kakak alamin, kakak pribadi alamin. Perjuangan di padang gurun yang naik turun lah, yang panas dingin segala macam, tapi ternyata bisa survive karena Tuhan. Nah adik-adik kira-kira dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, adik-adik menemukan nggak padang gurun itu? Mungkin adik-adik bisa sadari ketika adik-adik harus ujian naik kelas, itu menjadi padang gurun buat adik-adik. Kemudian ketika misalnya adik-adik diutus oleh sekolah untuk menjadi perwakilan dalam hal pertandingan basket kah atau ikutan kompetisi sains atau segala macam, itu jadi padang gurun adik-adik juga. Adik-adik merasa berat, merasa ketakutan, merasa bingung harus gimana. Tapi ketika ternyata adik-adik bisa melewati itu semua, adik-adik harus sadar apa yang harus adik-adik lakukan, yaitu mengucap syukur. Kenapa? Karena ternyata padang gurun yang adik-adik berhasil lewatin itu ternyata karena bantuan siapa? Bantuan Tuhan. Dan itulah yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa ketika kita berhasil melewati suatu pergumulan atau padang gurun, kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau keberhasilan orang lain itu karena bantuan kita, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita jangan GR, kita jangan merasa sombong, jangan merasa kita bisa lakukan itu semua karena kekuatan kita. Itu bukan hal yang diinginkan Tuhan dan pastinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena semua itu memang benar-benar karena kemurahan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Nah, memasuki bulan Agustus ini di mana bangsa Indonesia merayakan 75 tahun kemerdekaannya, menjadi momentum yang bisa sama-sama mengingatkan kita untuk menyadari bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan, bapak-bapak leluhur kita sebelumnya, itu pun semuanya atas dasar kemurahan Tuhan, atas dasar campur tangan Tuhan. Dan itu diakui dan dinyatakan pula dalam Undang-Undang 45 di paragraf ketiga. Kalimatnya kakak coba bacain ya. Di sini dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang bisa adik-adik, apa yang bisa kita semua lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kita sama Tuhan yang telah membantu para leluhur kita memperjuangkan kemerdekaan ini? Sebenarnya sederhana.
Dengan kita rajin belajar dan berprestasi, sehingga akhirnya membawa harum nama baik Indonesia ke luar negeri, atau berprestasi di dalam negeri, itu juga udah menjadi salah satu bentuk kontribusi kita buat perkembangan negeri ini. Contoh lainnya juga kita bisa saling toleransi terhadap teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita. Kemudian dalam kondisi pandemik seperti ini, yang kita bisa lakukan juga adalah ya mencuci tangan, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, mengikuti semua anjuran pemerintah, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri kita ini dan sebagai bentuk ungkapan syukur atas perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa sama-sama menguatkan kita untuk tetap terus maju bersama Tuhan, tetap percaya, tetap setia, dan yang penting terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, rekan-rekan Teruna, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh pelayan firman. Saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 336, ayat yang pertama dan yang kedua, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidupku pada yang besar. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Bapa kami, Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, sebentar Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa agar cepat hilangnya virus corona ini Tuhan. Dan kami juga berterima kasih atas tingkat kesembuhan pasien yang terkena dampak virus corona. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu saja. Haleluya, amin. Berdoa untuk gereja, Tuhan di seluruh dunia, terkhusus GPIB Sawangan, untuk dapat tetap menggagas PKA yang sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat saat ini. Berdoa untuk ibadah online yang diadakan agar tetap menjadi berkat. Bapa yang kami sembah dan kami puji, Tuhan, berkati setiap anak taruna GPIB yang berulang tahun minggu ini. Kiranya Engkau berkati, bimbing mereka, tambahkan 1 tahun di hidup mereka Tuhan. Berkati setiap proses belajar kami di rumah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat memahami pelajaran yang diberikan guru kami melalui pelajaran online. Tuhan berkati juga ujian kami melalui di rumah agar ujian ini tetap berjalan aktif dan sesuai kehendak-Mu Tuhan, dan bisa mendapat nilai yang bisa memuaskan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak taruna GPIB Sawangan, dan berkati mereka yang berulang tahun hari ini, minggu ini, bulan ini. Kami juga berdoa untuk proses belajar dan ujian di rumah agar tetap berjalan efektif. Terima kasih Tuhan, engkau doa kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga,
Terima kasih Bapa atas setiap perlindungan-Mu untuk kami dan keluarga kami. Bapa, kiranya Engkau akan selalu melindungi kami dari pandemi COVID-19. Tuhan berkati dan limpahkan berkat di tengah wabah ini. Kiranya kami dan keluarga sehat selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami. Bapa dalam surga, serangkaian doa syafaat yang telah adik-adik sampaikan, biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan boleh dengar dan jawab seturut dengan waktu-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami juga kembali datang ke hadirat-Mu mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya firman ini dapat berbuah dan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami harus menatap masa depan yang penuh dengan tantangan, kami tidak perlu takut karena kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami. Dan ketika kami berhasil melewatinya pun, kami penuh dengan ungkapan syukur mengingat semua pengorbanan, semua perbuatan besar Tuhan, semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan mau sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 51, ayat 1 dan yang ketiga, Kasihilah Tuhanmu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Andalkan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu. Beritakan firman Tuhan dengan karya baktimu. Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita, agar beri kebahagiaan walau hidupnya susah. Bapa di dalam surga, kami masuk dalam penghujung ibadah. Untuk itu kami datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan boleh hadir selama ibadah ini. Tuhan boleh memberkati ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu,
Kiranya Tuhan boleh tetap menjaga dan melindungi kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu lah yang dimuliakan. Adik-adik, marilah kita buka hati dan pikiran kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.